Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Lubis Ridwan dari Prodi Antropologi dengan NIM E071251037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 materi penting dari asas-asas manajemen. Yang pertama yaitu prinsip pengambilan keputusan, dan yang kedua teori motivasi McClellan, dan yang ketiga prinsip kepemimpinan, yang keempat ciri pengawasan yang baik, dan yang kelima adalah pemimpin yang saya kagumi secara pribadi. Dalam organisasi, keputusan yang diambil harus berorientasi kepada tujuan, dan artinya harus didukung oleh visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Dan dalam pengimplementasiannya harus rasional dan berbasis data. Masalah diidentifikasi, informasi dikumpulkan lalu dibandingkan, lalu dibuatkan solusi yang paling menguntungkan dalam organisasi, serta keputusan yang diambil harus etis, lalu sesuai hukum, realistis dengan sumber daya yang ada, dan yang paling penting dapat dipertanggungjawabkan. McClellan dalam teorinya menjelaskan 3 kebutuhan yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, kebutuhan berprestasi, yaitu mendorong seseorang untuk mencapai batas teratas atau prestasi yang paling atas, dan biasanya menyukai tantangan. Lalu kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kekuasaan atau need for power. Kebutuhan ini mendorong seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau mengatur orang lain. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan berafiliasi atau need for affiliation, yaitu mendorong seseorang untuk berinteraksi secara sosial yang akrab dan masuk dalam kelompok sosial. Dan pemimpin yang memiliki kepekaan terhadap kebutuhan ini dapat mengatur bawahannya dengan lebih efisien. Dalam suatu organisasi, pemimpin memiliki fungsi yang sangat penting. Pemimpin mengarahkan para bawahannya. Pemimpin menjelaskan tujuan, membagi tugas, mengkoordinir para bawahannya agar bergerak ke arah yang sama. Pemimpin juga memotivasi para bawahannya dan membangun komunikasi 2 arah agar bawahannya paham apa yang disampaikan dan dapat atau berani menyampaikan masalah yang terjadi. Dan pemimpin juga harus membangun atau membentuk para bawahannya dan menjadi role model bagi para bawahannya agar membangun budaya dalam berorganisasi yang sehat. Pengawasan yang baik ditandai dengan informasi yang didapatkan akurat dan tepat waktu, sehingga penyimpangan yang terjadi cepat diketahui dan dikoreksi. Pengawasan harus bersifat objektif dan adil, dan memiliki standar yang jelas, bukan suka atau tidak suka. Selain itu, sistem pengawasan harus ekonomis, sederhana, dan sesuai struktur organisasi, fleksibel untuk menghadapi perubahan, dan yang terpenting mendorong untuk perbaikan, bukan sekedar mencari kesalahan. Pemimpin yang saya kagumi yaitu Kapten Erwin Smith, pemimpin Survey Corps dari serial animasi Attack on Titan. Secara fisik, ia adalah pemimpin organisasi militer yang bertujuan untuk melindungi umat manusia dari serangan Titan. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang visioner dan strategis. Dia dapat membangun formasi perang, strategi perang, dan mengambil keputusan yang beresiko tinggi
tapi dapat membuat kelangsungan umat manusia lebih baik. Kapten Aaron Smith juga sangat bagus di bidang motivasi yang dia tunjukkan di pidato dan sikapnya. Ia mampu membawa para tentara yang ketakutan bersedia pergi ke medan perang paling depan karena mereka percaya dengan tujuan bersama yang disampaikan oleh Kapten Erwin Smith. Dan Kapten Erwin Smith juga bersedia memikul rasa bimbang dan rasa bersalah kepada dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa pemimpin sejati tidak hanya menikmati kekuasaan, tapi juga bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang dia ambil sendiri. Itulah tadi penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan milik Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.